ngiri. Ya kan saya Bu, kadang ngiri, cemburu. Betapa bahagianya ibu-ibu mereka itu dikasih duit sama suaminya. Sedangkan saya... Siapa lagi yang mau nanya? Ke sisi sebelah sini, silakan. Silakan berdiri. Berem. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama yuk. Ayo. Nama saya Zumrodah dari Majelis Taklim Lailatul Zikri. Bekasi. Di Luis Bekasi. Mangok Jumrodah. Orang Jumrodah. lagi. Kalau di kelas pulang terakhir karena jet. Jumrodah. Pakai Z atau pakai J? Z. Z, oke. Zumrodah. Dari mana nengan Dito? Saya dari Purworejo. Purworejo. Tadi Cilacap sekarang Iya. Purworejo. Monggo. Mau nanya opo? Ono opo? Ya sedikit masalah pribadi, curhat. Tapi Jeng ono. Iya, apa-apa. gini intinya saya tuh kan bisa dibilang suami itu kan nggak kerja. Saya tulang punggung lah. Suami usia berapa? Suami usia 60. Oke. Dulu. Sebelumnya bekerja. Sebelumnya bekerja. Kerja apa? Kau boleh tahu bidang Security. security. Sekarang karena udah sepuh, tidak kerja. kerja. Hanya yang kerja istrinya. Iya, Istri udah kerja berapa lama? saya wira swasta aja. Wira swasta. Tapi dari dulu bekerja. Pas ketika suami jadi security, ibu sudah bekerja belum? Belum. Belum. Saya waktu bekerja itu cuma 2 tahun. Bapak itu 2 tahun. Oke, baru 2 tahun ini bekerja wira swasta. Bapak pensiun udah berapa lama? Ya udah lama ya Oke. sekarang. Kalau itu apa? Sama saya tuh kerja setahun terus 2 tahun terus pensiun. Lebih dekat. Pensiun. Iya, Nah, sekarang intinya gini. Bapak itu gak kerja, saya yang jadi tulang punggung. Oke, Kadang-kala jujur aja saya tukang sayur, entah siang malam kayaknya apa namanya nyari nafkah capek. Kadang saya kalau ibu-ibu belanja itu ngiri, ya kan saya Bu, kadang ngiri, cemburu. Betapa bahagianya ibu-ibu mereka itu dikasih duit sama suaminya. Sedangkan saya, bukan saya gak menerima, tapi cuman kadang hati saya kesel. Oke, suami suka membantu ketika Bantu. Cuman, Oke, saya tanya cuman dulu. cara menata hati saya tuh gimana gitu. Saya tanya, Agar ketika suami Anda dinas dulu bekerja, jadi satpam ya? Oke, apakah Anda dikasih uang gaji dari suami? Iya, Oke, apakah makan kalian sekeluarga cukup? cukup. Oke, apa anak Anda sekolah dengan biaya dari suami? Iya, Oke, maaf, jangan sampai peribahasa yang mengatakan, abang ada uang disayang-sayang, tidak ada uang ditendang. Nah, dia benar sekarang kerja, gantiin suaminya. Kita berpikir begini, dulu suami yang bekerja. Saya yang diberikan nafkah dan anak-anak. Sekarang karena memang sudah saatnya pensiun, dia pensiun. Tapi Ipa nanya, ngebantuin enggak? Ngebantuin, ya sudah. Ini udah bagian saya. Ibu bilang saya suka iri dengan orang-orang yang dikasih duit sama suaminya. Kan ibu juga dulu dikasih sama suami. Kenapa tidak? Sekarang gantian dong. Kita yang ngasih duit. Iya. Kita yang belanja, yang beli beras. Toh sekian puluh tahun Anda dinafkahi oleh suami Anda. Gitu. cuman Bagaimana? permasalahan saya tuh, hati saya tuh kok kayak lilahnya belum bisa. Oke. Ada rasa gimana ya saya nerima itu. Kadang sampai Ibu, sakit. saya tanya, Sakit usia ibu berapa? Saya baru 42. Saya 42 tahun. Suami? 63. Saya tanya. Dulu itu cerita Ya, suami almarhum kakak saya. kenapa? dia suami yang sekarang itu adalah pernah menikah dengan kakaknya yang sudah meninggal. Oke, kakaknya Meninggal. meninggal. Oh, Turun turun ranjang. ranjang. Iya.
Kakaknya meninggal, nikah sama adiknya turun ranjang. Adiknya meninggal, nikah sama kakaknya naik ranjang. Nikah sama kembarannya ngegeser ranjang. Oke. Kalau boleh tahu menikah sudah berapa lama? Kalau sekarang sekitar 8 tahun. 8 tahun. Sebelumnya pernah menikah juga? Saya pernah. Pernah menikah. Oke. Jadi kebagian letoinya gitu. Bentar, sebentar. Maaf. Ketika kita ngambil suatu keputusan, kita pikirkan baik buruknya, positif negatifnya. Saya yakin Ibu Jum waktu menikah dengan mantan kakak ipar kan? Iya. Oke. Tahukah Anda usia kakak ipar Anda waktu itu berapa? Tahu nggak waktu menikah? Oke. Kakak ipar, Pan. Yang sekarang jadi suami. Betul. Makanya Mama tanya, ketika masih kakak ipar belum jadi suami, tahu nggak Anda berapa usia dia? Tahu? Tahu nggak? Oke. Sadar Anda usia Anda berapa waktu itu? Oke. Kalau sadar, artinya sudah dipikirkan positif negatif. Kenapa Anda menyesali keputusan yang sudah Anda ambil? Bukan menyesal, bukan. Cuman kadang menata hati saya tuh Betul. gimana? Artinya gimana? Artinya Anda manusia yang maaf dalam tanda kutip yang tidak bersyukur dengan keadaan. Astagfirullah. Anda silahkan lihat Luqman ayat 12. Wa may yaskur fa innama yaskur li nafsih. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur, syukur kembali kepada dirinya sendiri. Siapa yang kufur nggak pernah syukur kepada Allah, maka Allah nggak butuh syukur kalian. Allah maha kaya dan terpuji. Maaf karena Anda bertanya kepada saya. Sekarang banyak istighfar, Bu Zum. Banyak bersyukur, alhamdulillah. Saya punya suami, orang mah sampai mati nggak punya suami. Saya merasakan bagaimana indahnya punya suami. Bagaimana berumah tangga. Itu yang Anda wajib mensyukurinya. Makanya Allah berjanji dalam Ibrahim ayat 7. Fa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah, dilipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, na'udzubillah azabku sangat pedih. Bersyukur semua perlu resiko. Tidak ada yang tidak mengandung resiko. Ini resiko Anda. Maka kata Allah kalau Anda bersyukur, alhamdulillah punya suami. Alhamdulillah walaupun mantan kakak saya, tapi saya merasakan punya suami daripada nggak punya suami. Ini takdir saya, ini yang terbaik buat saya karena Allah tahu kebutuhan saya. Maka Allah janji akan dilipat gandakan nikmat yang diberikan. Insya Allah. Punten, saya mohon kepada Anda banyak taubat kepada Allah. Selama ini adalah pola berpikir yang salah. Punten ya, harus begitu. Insya Allah ini yang terbaik buat Anda. Anda silahkan lihat Al-Baqarah 216. Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kamu benci boleh jadi terbaik buat kamu. Sesuatu yang kamu sangat menyukai menginginkannya boleh jadi buruk buat kamu. Allah tahu kebutuhan kalian. Kalian tidak tahu apapun. Ini yang terbaik kata Allah. Oke. Tapi baik kan suaminya? Ya udah. Terima kasih Mama atas pencerahannya. Semoga jadi penyemangat saya. Tenang, Anda mau mesti jadi anak saya nomor 4. Oke. Si muda. Nenek-nenek aja semangat. Udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zoom. Lanjut ya Maya. Sok. Siapa lagi yang mau nanya? Yang hijau silakan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Nur Asiyah dari Majelis Taklim Al Furqon Bandung. Oke. Ya, mangga Bu Siti. Tanya Mama yuk. Ayo. Begini mah, bagaimana jika istri berpenghasilan lebih besar dari suami dan si istri dan dari istrilah tercukupi kebutuhannya? Apakah mau ngasih sama orang tua harus izin suami gitu? Kalau tadi suami kan gak perlu izin istri. Kalau istri? Begini, kalau suami punya kewajiban menafkahi keluarga, titik.
Kalau istri punya penghasilan, seluruhnya milik dia. Tapi mau ngasih siapapun, monggo silahkan. Tidak ada masalah. Tapi kita mikir, saya bekerja karena izin suami. Saya dapat duit kayak begini karena doa suami. Makanya sekali-kali bahagiakan suami, bahagiakan anak. Kalau ada ngasih siapapun, monggo itu duit Anda gitu. Tidak masalah. Mau ngasih orang tua nggak perlu izin suami? Tidak perlu. Tadi kan Siti bilang, kalau di antaranya keluarga saya memberikan nafkah. Bagaimana? Anda lihat Ad-Duha ayat 8. Wa wajadaka ila fa'agna. Bukan aku mendapati Muhammad kekurangan, aku berikan engkau kekayaan. Lihat dalam sejarah. Siti Hadijah pengusaha yang hebat. Di zamannya luar biasa. Sangat kaya raya, sangat berwibawa. Rasulullah pun ketika usia 12 tahun sampai 25 tahun. Satu di antara sekian banyak pegawai Siti Hadijah. Saya tanya, bos dengan pegawai duitnya banyak kan siapa? Bos. Makanya tidak masalah. Contoh konkret itu yang harus kita contoh. Makanya walaupun kita lebih kaya hargai suami. Buktinya ketika Rasulullah berdakwah, Siti Hadijah rela mengorbankan semua kekayaannya buat dakwah suaminya. Makanya jadi istri walaupun lebih hebat daripada suaminya, hargai suami. Lihat dalam sejarah. Ketika Rasulullah habis dapat wahyu dari Gua Hiro. Tenang suamiku, engkau dalam pelukanku. Tenang suamiku, engkau dalam perlindunganku. Tenang suamiku, engkau aku selimuti. Tenang suamiku, engkau selalu aku awasi. Pernahkah kita sebagai istri, walaupun hebat, terkenal, duit banyak, pengusaha yang luar biasa, pegawai kita banyak, pernahkah Anda melakukan ini buat suami Anda? Jawab dengan jujur. Itu. Makanya nggak masalah. Bukan baru sekarang kok. Dari dulu gitu loh. Oke. Dia walaupun penghasilan tinggi, suami tetap harus dihormati. Harus dihormati, begitu. Contoh dari Rasulullah sendiri. Terima kasih penjelasan Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siti Asia. Istrinya Fir'aun ini. Ya, insya Allah solehah ya. Mudah-mudahan dapat rumah di surganya Allah. Amin. Banyak berdoa gitu.